Eh, saya nggak setuju nih ya dengan tulisan Tempo yang tadi tuh, yang di era Prabowo Subianto jika pernah menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, Anda beruntung. Jadi korban tuh nggak pernah beruntung, bro. Kalau dia dilantik jadi menteri mah itu tentang garis tangan, cuma kalau jadi korban mah nggak pernah beruntung. Ya, ini nulis menteri-menteri apa nulis Jokowi sih Tempo nih? Saya ulang ya. Kerja dan kinerja bukan sesuatu yang utama. Sadar suatu saat bakal dicopot nih ya. Mereka cukup pura-pura bekerja, berkeliling daerah, melongok gorong-gorong macet, nyemplung ke sawah lalu difoto bersama petani cukup untuk membuat mereka seolah-olah bekerja. Gorong-gorong itu terlalu identik sama Pak Jokowi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, selamat ya buat para menteri-menteri dan wakil menteri, kepala badan di eranya Pak Prabowo Subianto. Wah, kalau saya di berbagai media sudah menggarisbawahi bahwa akan memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo untuk memimpin bangsa ini, memimpin kabinetnya, walaupun 109 orang, banyak emang. Tapi ya seperti yang saya katakan tadi, karena saya memberikan kesempatan, jadi ya terserah Pak Prabowo. Jadi mudah-mudahan beliau juga bisa mengevaluasi itu secepat mungkin ya, apakah kinerjanya oke atau tidak. 100 hari pertama target-targetnya juga mesti jelas. Tapi by the way, pidato Pak Prabowo pada saat hari pelantikan luar biasa. Pencitraan Pak Jokowi yang mengagung-agungkan data, ya, artificial, itu dihajar, dihapus oleh pidato Pak Prabowo yang 1 jam itu. 10 tahun kerja buzzer, selesai urusannya. Dia bilang begini, bangga masuk ke G20, kemudian kita disebut kekuatan ke-16 ekonomi, kira-kira gitulah. Kekuatan ke-16 ekonomi dunia. Buat apa itu semua? Sementara kemiskinan masih ada, rakyat masih miskin. Ada rakyat yang 70 tahun masih mengayuh becak. Wah, top Pak Prabowo. Itu benar. Belak-belakan aja. Ini nggak kayak diumpet-umpetin ini sama Pak Jokowi. Kondisinya seolah-olah dia bagus. Dan IKN, infrastruktur IKN, nggak disebut-sebut sama Pak Prabowo. Mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam sebuah era yang menghadirkan kenyataan, tidak artificial, tidak palsu-palsu. Walaupun anak Pak Jokowi ada di situ, tapi saya yakin Pak Prabowo bisa membawa Indonesia lebih baik. Wah, terus ada kejutan pada saat pengumuman. Jadi gini, waktu pemanggilan Kertajaya tuh, Kertanegara, waktu catwalk, kejutannya ada Veronica Tan, wah, mantan istrinya Pak Ahok. Waktu diumumkan kabinet, kejutannya, wah, Bapak TNI jadi Menseskap. Masih TNI aktif tuh. Tapi nanti mungkin Pak Prabowo akan atur-atur itulah. Kemudian pada saat pelantikan di istana, kejutannya tidak lain tidak bukan, ada Bapak Luhut bin Sarpanjaitan berdiri paling depan. Luar biasa. Kenapa Pak Luhut ada di situ ya? Saya menduga dekat urusannya dengan kehadiran Sri Mulyani di kabinet. Utang, pembiayaan proyek-proyek tolong diurus mungkin ya, karena kan dia sebagai ketua Dewan Ekonomi Nasional ya. Ini menteri senior lah, jadi Menko Perekonomian itu harus hormat pada Pak Luhut. Penting kehadiran Pak Luhut. Saudara-saudara, kita seperti biasa baca Tempo. Kabinet gemoy-gemoy. Prabowo Subianto mengingkari janjinya membentuk kabinet Zaken.
Ia mempertahankan orang kepercayaan Jokowi dan merekrut banyak politikus yang tak jelas kompetensinya. Halaman 26. Nanti kita bacain. Ada, berarti kalau plus Pak Luhut ada 18 orangnya Jokowi di kabinet Pak Prabowo. 49 menteri, 18-nya berarti 50 dong ada Pak Prabowo tuh ya, ada Pak Luhut ya. 50 tuh mungkin. 18 mungkin itu endorsan Pak Jokowi atau para penjaga Gibran. Anaknya Pak Jokowi. Persiapan kali ya 2029. Keren juga nih Pak Jokowi ya. Baru juga anaknya beruntung bisa lolos tuh jadi wakil presiden. Masa iya sudah mempersiapkan jadi calon presiden dengan catatan kalau lawan Pak Prabowo kelihatannya Gibran kalah. Lawan siapa emang Gibran bisa menang? Kalau mau fair play, ya kita lihatlah. Tapi kabinet ini kelihatannya memang disiapkan untuk 2 periode. Bayangin aja, banyak banget nomenklatur yang baru, banyak banget kementerian-kementerian baru. Itu hitungannya kalau kementerian baru mungkin 2 tahun 3 tahun itu baru nyiapin kop surat. Belum lagi ASN stempel, extension nomor telepon, apalagi ya macam-macam lah ya. Jadi kalau 2 tahun 3 tahunan baru beres, baru mau kerja udah persiapan pilpres ke tahun keempat, tahun kelimanya pilpres. Ya emang harus 2 periode, jadi ya siap-siap lah. Kita terima Pak Prabowo 2 periode. Wah, sekarang 73. Jadi nanti pada saat mengakhiri masa jabatan, beliau insya Allah usianya 83. Tenang, Pak Mahathir Muhammad aja 90-an waktu itu jadi Perdana Menteri Malaysia. Udahlah, saya ini ngoceh aja. Kita baca ya, opini ya. Jokowi dinilai kerap melanggar konstitusi. Dugaan pelanggaran Jokowi. Presiden Joko Widodo ditengarai melakukan berbagai pelanggaran konstitusi untuk melanggengkan kekuasaan diri dan keluarganya. Berikut ini sebagian diantaranya. 1. Jokowi berupaya memperpanjang masa jabatannya dengan mendorong sejumlah ketua umum partai menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden. 2. Jokowi dan keluarganya diduga cawe-cawe dalam keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi Gibran menjadi calon wakil presiden dengan mengubah syarat batas usia. Ketiga, Istana ditengarai mendukung revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah untuk memuluskan jalan bagi putra bungsunya Kaisang Pangarep menjadi calon kepala daerah. Wow. Dan jangan pula dilupakan kemarin anak-anaknya Jokowi waktu pelantikan Pak Prabowo disorakin, gitu katanya. Waktu live, saya sih nggak dengar langsung ya, pas Kaisang, Bobi, Kahiyang itu disorot terus itu saya mungkin lagi meleng. Tapi waktu Gibran disebut ada itu saya dengar langsung tuh. Makanya Pak, jatuhnya begedebuk tuh Pak Jokowi, selesainya nggak mulus. Sayang banget. Oke. Bacaan opini ya. Kabinet politik antah berantah. Anggota kabinet sudah lama bukan lagi jabatan yang membanggakan. Asalkan punya koneksi, menjadi pengurus partai politik, atau berkeringat memenangkan calon presiden pada pemilihan umum, setiap orang bisa menjadi menteri atau wakil menteri. Ada pula kategori lain, representasi golongan tertentu untuk memberi kesan presiden merangkul semua kelompok. Di era Prabowo Subianto, jika pernah menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, Anda beruntung. Buset. Tapi serius ini tulisannya gitu. Saya ulang ya. Di era Prabowo Subianto, jika pernah menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, Anda beruntung. Keberadaan Anda di kabinet bisa menghapus dosa masa lalu itu. Kecakapan bukan syarat mutlak menjadi anggota kabinet. Memang ada pengecualian untuk pos tertentu, tapi cuma 1-2. Nih, Tempo nih harus adil dong. Cuma 1, 2, dan 3 mestinya kan. Kalau cuma 1, 2
Ganjar nggak disebut. Lanjut ya. Maaf, jokes bapak-bapak. Lebih dari 100 orang dipanggil Prabowo untuk mengisi posisi sekitar 50 menteri yang dilapis 1-3 wakil menteri. Beberapa calon menteri disinyalir titipan pengusaha yang mengantarkan Prabowo menjadi presiden. Di posisi wakil menteri bahkan ada influencer yang selama ini pekerjaannya menggonggong di media sosial jika presiden diserang. Mereka nirprestasi dan nirkompetensi. Kabinet Zakon yang digembar-gemborkan Prabowo hanyalah omong kosong. Karena dipilih tanpa kecakapan, para pembantu presiden mahfum bahwa mereka dapat dicopot kapan saja, misalnya karena lanskap politik berubah. Karena itu, agar bertahan, mereka melakukan segala cara, kasakusuk, injak, dan sikut, sementara belum diganti, mereka akan berupaya mencari untung termasuk dengan cara tak patut. Saya nggak setuju nih ya dengan tulisan Tempo yang tadi itu, yang di era Prabowo Subianto jika pernah menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, Anda beruntung. Jadi korban tuh nggak pernah beruntung, bro. Kalau dia dilantik jadi menteri mah itu tentang garis tangan, cuma kalau jadi korban mah nggak pernah beruntung. Iya, itu saya nggak setuju ya, tapi kita lanjutkan bacanya lah. Kerja dan kinerja bukan sesuatu yang utama. Sadar suatu saat bakal dicopot, mereka cukup pura-pura bekerja. Berkeliling daerah, melongok gorong-gorong macet, nyemplung ke sawah lalu difoto bersama petani cukup untuk membuat mereka seolah-olah bekerja. Kayak Jokowi nih. Ya, ini nulis menteri-menteri apa nulis Jokowi sih Tempo nih? Saya ulang ya. Kerja dan kinerja bukan sesuatu yang utama. Sadar suatu saat bakal dicopot nih ya, mereka cukup pura-pura bekerja. Berkeliling daerah, melongok gorong-gorong macet, nyemplung ke sawah lalu difoto bersama petani cukup untuk membuat mereka seolah-olah bekerja. Gorong-gorong itu terlalu identik sama Pak Jokowi, teman-teman. Apalagi zaman sekarang, kinerja dapat diukur dengan survei kepuasan publik. Makin dipersepsikan oleh publik bahwa mereka terengginas, makin percaya diri mereka untuk melobi kiri kanan agar tak di-reshuffle. Padahal tanpa transparansi atas penyandang dana jejak pendapat, tiap survei selalu layak dipersoalkan akurasinya. Kedai kopi saya jamin setiap kali ada survei pasti ada bohirnya, mahal bo. Penambahan pos jabatan dan perubahan nomenklatur kabinet merupakan kerepotan lain yang akan dihadapi Prabowo. Pada tahun-tahun awal, kementerian akan lebih sibuk bebenah ketimbang langsung bekerja. Nah, itu yang saya bilang nih, pemisahan kementerian atau pembentukan kementerian baru membutuhkan waktu untuk konsolidasi. Perubahan struktur organisasi menuntut perubahan alokasi budget dan tanggung jawab. Pada akhirnya, keputusan Prabowo membentuk kabinet berpostur besar yang diisi oleh orang-orang yang miskin kompetensi akan berakibat pada pencapaian program. Sukses tak bisa diraih, borosnya anggaran tak dapat ditolak. Yang paling dirugikan tentu masyarakat, mereka yang berharap pemerintah bekerja keras memperbaiki nasib mereka. Ini emang karena gede ya, gede banget mungkin karena kompensasi dari kemenangan elektoral yang memang pada saat itu pendukung Prabowo tuh partai politiknya banyak banget. Cara Prabowo membentuk kabinet sebetulnya bisa dibaca dari cara dia menyusun kepengurusan Gerindra, partai yang ia pimpin. Di partai itu, ia menempatkan lebih dari 400 pengurus yang terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, dan Dewan Pimpinan Pusat. Nama-nama pengurus dipanjang meskipun gerak organisasi terpusat di tangan Prabowo dan segelintir orang saja. Di mata Prabowo, agaknya organisasi besar diperlukan untuk menampung banyak kepentingan dan menyenangkan banyak orang. Jikapun nanti kabinet dibongkar, jangan bermimpi kabinet Zakon terbentuk. Perubahan konstelasi politik hanya akan memunculkan anggota kabinet yang kurang lebih sama. Kecemasan akan ketidakstabilan pemerintahan jika partai dan pendukung diabaikan bakal melahirkan kabinet baru yang sama lemahnya. Sampai di sini, Prabowo akan terkurung dalam pusaran kepentingan dengan publik yang menjadi korban. Nah, ini dia. Ya emang gitu ya. Dan menurut saya ya, pembentukan kabinet Pak Jokowi periode pertama itu jauh lebih bagus daripada pembentukan kabinet Pak Prabowo periode pertama, karena
waktu itu Pak Jokowi kan banyak tuh aturannya melibatkan KPK, dan yang paling penting apa? Tidak boleh rangkap jabatan. Gimana caranya Pak Prabowo kalau mencantumkan aturan tidak boleh rangkap jabatan? Nah, dia aja ketua Gerindra kan. Tapi itu tadi kembali ke underline. Pada saat saya bicara pertama kali, saya memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo memimpin pemerintahan ini, memimpin kabinet. Mudah-mudahan saja cita-cita ekonomi kita naik 8%, pertumbuhan ekonominya naik 8%, terkabul, dan keinginan untuk jadi macan Asia juga terkabul. Wah, ini nanti dibaca ya, judul yang sudah disampaikan bocor halus tuh. Aroma bohir di kabinet gembung. Nah, itu ya. Nanti teman-teman kalau mau baca sepenuhnya, silahkan beli majalah Tempo. PDI Perjuangan nggak jadi masuk, walaupun ada Pak Budi Gunawan, tapi kata orang-orang PDI Perjuangan, Pak Budi Gunawan bukan kader PDI Perjuangan. Ya itu boleh lah. Yang nggak ada juga Nasdem, nggak ada. Partai-partai lain ada juga masuk. Ya itulah. Ya, selamat bekerja para menteri. Sampai hari ini dibacakan ada 2 nama yang saya perhatikan kemarin dipanggil Kertanegara tapi belum dilantik. Yang pertama adalah kawan saya, Budiman Sujatmiko. Yang kedua, Babe Haikal. Kabarnya mereka akan dilantik besok, tanggal 22 Oktober. Dan tetap akan ikut acara di Lembah Tidar, 23 Oktober. Jadi setelah pelantikan, para menteri dan wakil menteri itu akan ke Lembah Tidar. Itu tuh markasnya TNI lah. Di sana katanya akan ada penggojlokan, team building lah, supaya mereka kompak. Oke. Pertanyaannya, silakan teman-teman tulis di komentar. Setelah dari Lembah Tidar Magelang, akankah kabinet Prabowo berkunjung ke Pak Jokowi di Solo? Alah! Tapi jawab saja, apakah akan ke Solo setelah dari Magelang? Tapi terima kasih teman-teman semua, kita ketemu lagi di channel-channel yang lain. Kemarin kita sempat mereview sambal Yeye apa ya? Sego sambal. Ya, sego sambal Yeye di Surabaya. Nanti kalau kita keluar kota lagi, kita cari-cari kulineran lagi. Yang terdekat kita akan pergi ke, ya saya nggak mau kasih tahu supaya nggak diikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.